Akan tapi sebelum itu mari kita perdengarkan dulu sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri. Pada beliau Bapak Profesor Haji Fauzan Saleh, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Ustadz Kolonel Khusus Dr. HM Kemal Syah MAG selaku pemateri kita untuk ta'awun pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Sesepuh Bini Sepuh Muhammadiyah Kota Kediri, ibu-ibu sesepuh bini sepuh Aisyah Kota Kediri, Bapak jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kediri, ibu-ibu jajaran pimpinan daerah Aisyah Kota Kediri, Bapak pimpinan cabang, ibu-ibu Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah, cabang pesantren, cabang kota, cabang Mojoroto, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah, kecamatan kota, kecamatan pesantren, kecamatan Mojoroto, Bapak pimpinan majelis, pimpinan ortom, pimpinan lembaga, Bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini dalam suasana yang penuh keakraban, silaturahmi yang hangat di antara kita dapat hadir kembali untuk pengajian ta'awun. Kita pada hari ini memasuki tahun ke-26 pengajian ta'awun kita. Salawat dan salam marilah selalu kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah dengan selalu mengikuti suri tauladan dan perintah-perintahnya, kita insya Allah akan mendapatkan keselamatan di dunia hingga yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita sangat bersyukur pagi hari ini dalam pembukaan tahun setelah hampir 2 tahun vakum, kita bisa mendatangkan yang terhormat Bapak Ustadz Kolonel Khusus Dr. HM Kemal Syah MAG. Kita tahu beliau ini adalah narasumber yang begitu sering tampil di TVRI dalam mimbar narasumber dalam serambi Islam, ya, TVRI. Ibu-ibu, bapak yang bisa mencermati ceramah-ceramah beliau tentu akan sangat kenal dengan penampilan beliau. Alhamdulillah hari ini kita tidak menontonnya lewat layar kaca, tapi betul-betul hadir di tengah kita. Alhamdulillah. Selamat datang Bapak Ustadz Kolonel Khusus Dr. Kemal Syah di Kota Kediri. Tampaknya beliau ini juga bukan orang yang asing di Kediri karena salah seorang famili beliau adalah Bu Amin. Jadi beliau ini masih famili dari Bu Amin, tokoh Aisyah kita di Kota Kediri ini. Beliau telah hadir tadi malam langsung dari Jakarta. Sekali lagi kita ucapkan selamat datang Bapak
terima kasih atas kerawuhannya. Kerawuhan Bapak telah membuat kami semuanya sangat bersyukur dan berbahagia untuk pengajian tahun perdana setelah hampir 2 tahun vakum. Pengajian tahun terakhir itu sebelum pandemi adalah pada Ahad kedua bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Karena kondisi pandemi di mana kita semuanya harus menyesuaikan agenda-agenda kegiatan sosial kita, maka terpaksa kita meliburkan dengan hati yang sangat berat pengajian tahun ini. Padahal ini adalah pengajian yang sangat penting buat kita semuanya, di mana seluruh warga Muhammadiyah, Aisyah, seluruh Kediri bisa berhimpun 1 bulan sekali dalam forum pengajian At-Ta'awun yang kita selenggarakan setiap Ahad kedua pada awal bulannya. Kita berharap mudah-mudahan kondisi pandemi ini semakin melandai, semakin melandai dan kondusif, sehingga kita bisa melaksanakan seluruh kegiatan pengajian kita, baik yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kediri Ta'awun setiap bulannya, maupun yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang dan pimpinan ranting serta masjid-masjid semuanya. Mudah-mudahan selanjutnya kita aman, ya, kita semakin dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, pentingnya pengajian ta'awun tentu pertama-tama adalah untuk memperteguh keimanan kita, di mana materi-materi yang akan disampaikan oleh para mubaligh adalah untuk memperteguh keimanan kita. Yang kedua, untuk menambah ilmu pengetahuan agama kita. Yang ketiga adalah untuk memperluas wawasan keagamaan kita. Dan yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mempererat tali silaturahmi di antara kita semuanya. Mudah-mudahan Allah meridhai semua usaha kita untuk mengembangkan dakwah Islamiyah melalui Muhammadiyah ini, sehingga negara kita semakin tentram, semakin maju. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kolonel Khusus Dr. Haji Kemal Shah, perlu kami sampaikan bahwa Muhammadiyah Kota Kediri ini terdiri dari 3 cabang, ya, cabang kota di mana kita sekarang ini sedang berada, kemudian cabang pesantren Kota Timur, kemudian cabang Mojoroto Kota Barat. Sehingga ya hanya terdiri dari 3 cabang ini karena memang wilayah Kota Kediri hanya terdiri dari 3 kecamatan ini. Insya Allah Muhammadiyah Kota Kediri sudah cukup berkembang. Bahkan sejak sebelum kemerdekaan Muhammadiyah sudah mulai menanamkan pengaruhnya, mengembangkan dakwah Islamiyah di Kota Kediri, dan sampai hari ini terus mengembangkan kegiatan-kegiatan dakwahnya, baik melalui masjid-masjid, pengajian-pengajian, maupun lewat amal usaha Muhammadiyah. Kita Muhammadiyah Kota Kediri mempunyai amal usaha dalam bidang kesehatan, Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan yang terus berkembang insya Allah dan akan terus maju memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat, ikut membantu program-program pemerintah di dalam menangani problem-problem kesehatan, termasuk ketika kemarin terjadi pandemi wabah COVID-19. Insya Allah Muhammadiyah sangat besar peranannya di dalam membantu mengatasi problem-problem kesehatan di Kota Kediri ini. Amal usaha yang kedua adalah dalam bidang pendidikan. Alhamdulillah
kita mempunyai 10 taman kanak-kanak, kemudian 1 SD Muhammadiyah dan 1 SMP Muhammadiyah, kemudian 1 SMA Muhammadiyah, ada 2 SMK Muhammadiyah dan 1 Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah. Ini semuanya adalah upaya-upaya bagaimana Muhammadiyah terus ikut berperan dalam bidang kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan juga dalam dakwah Islamiyah. 1 amal usaha yang lainnya yaitu amal sosial, kita mempunyai 2 panti anak yatim. Yang satu adalah panti asuhan Putri Muhammadiyah yang berada di tempat ini. Jadi di belakang kita ini adalah panti asuhan Putri Muhammadiyah, dan satu lagi adalah panti asuhan Putra Muhammadiyah yang berada di cabang Mojoroto. Nah, inilah potensi yang kita punya dan terus kita upayakan, kita kembangkan dengan 18 masjid yang terus kita upayakan untuk mengembangkan dakwah Islamiyah melalui Muhammadiyah ini. Bapak, Ibu, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pembangunan di Muhammadiyah terus berkembang. Yang sudah kita ikuti bersama yaitu selesainya pembangunan gedung dakwah Muhammadiyah 2 lantai senilai 3,2 M yang barusan kita resmikan pada tanggal 19 Desember yang lalu dengan mendatangkan Profesor Syafiq Murni, utusan khusus Presiden dalam bidang dialog antar agama dan peradaban. Sudah alhamdulillah sudah kita saksikan bersama, dan kemudian masih banyak agenda-agenda yang harus kita dukung bersama sebagai ladang amal kita bersama. Ini Masjid Al-Ikhlas ini juga sedang merencanakan untuk mengembangkan, membangun ke arah belakang sana. Ini juga ladang amal buat kita semuanya. Insya Allah ini akan segera dimulai ya pembangunannya untuk renovasi Masjid Al-Ikhlas ini. Masjid Al-Ikhlas ini sangat strategis sekali karena berada di lintasan jalan raya, sehingga pada siang hari banyak sekali jamaah yang mampir untuk bisa melaksanakan sholatnya, sehingga dengan kapasitas seperti ini sangat tidak cukup Bapak. Nah ini, jadi insya Allah ini akan kita terus kembangkan ya, rencananya nanti bisa disampaikan pada kita semuanya supaya jamaah ikut menyumbangkan agar masjid yang berada di tengah kota pusat keramaian ini bisa dibangun lebih megah lagi. Di sini banyak perkantoran, pertokoan yang membutuhkan tempat ibadah, dan ini insya Allah selalu penuh kalau Jumatan itu. Kemudian kita juga sedang membangun SD Muhammadiyah di PRM Singonegaran. Ini juga perlu bantuan dana dari Bapak Ibu kita semuanya, dan juga rumah tahfidz di Masjid Mujahidin Banjar Melati, dan proyek-proyek yang lainnya termasuk ini Rumah Sakit Muhammadiyah. Rumah Sakit Muhammadiyah kita hari-hari ini juga sedang mengembangkan, membangun, menambah bangunan di sisi belakang. Alhamdulillah tanah sudah dibeli, tinggal pembangunannya untuk memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya untuk masyarakat Kota Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan Allah meridhai seluruh amal usaha kita untuk kepentingan dakwah Islamiyah, untuk kemajuan Kota Kediri dan bangsa Indonesia. Bapak Ibu, kami mengaturkan banyak terima kasih, terutama kepada Bapak Ustadz Kolonel Dr. Haji Muhammad Kemal Syah MAG
atas kehadirannya memenuhi permohonan kami untuk menjadi pemateri dalam pengajian tahun perdana setelah pandemi ini. Mudah-mudahan selanjutnya kita akan terus bisa melaksanakan pengajian tahun ini tanpa hambatan, tanpa halangan, dan COVID-19 terus melandai sampai hilang seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada Majelis Tabligh ya, yang menangani ini. Majelis Tabligh ini Bapak Ibu kita renovasi, kita perbarui dengan tenaga-tenaga muda dari AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah, sehingga harapannya ini lebih gesit, lebih dinamis, lebih progresif di dalam penanganan kegiatan-kegiatan dakwah kita. Sebab dakwah adalah ujung tombak perkembangan Muhammadiyah ke depan. Maka ini harus ditangani oleh anak-anak muda Muhammadiyah, Angkatan Muda Muhammadiyah. Bagaimana mereka akan terus bergerak dengan cepat, dengan dinamis, dengan progresif mengembangkan kegiatan-kegiatan dakwah ini. Termasuk dalam hal ini adalah pengajian ta'awun, itu akan ditangani sepenuhnya oleh Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri di bawah kendali Ustadz Gunadi. Cuman satu hal yang ingin saya ingatkan dalam kaitan ini, barangkali sosialisasinya ini masih kurang ini. Kemarin Jumat saya khutbah di Mujahidin kok nggak ada informasi mengenai ta'awun ini. Nah, saya usul begini, insya Allah masing-masing masjid itu sudah ada running tag ya, tentang waktu, tentang siapa yang khutbah, tentang siapa ini. Maka di dalam running tag setiap masjid itu supaya dituliskan ta'awun bulan ini di mana diisi oleh siapa. Paling enggak 1 pekan sebelum itu informasi sudah bisa disebarluaskan. Di samping yang manual, yaitu dengan menyebarkan undangan kepada semua masjid, aum, dan yang lain-lainnya. Juga ini anak-anak SMA, anak-anak SMP, anak-anak SD, SMK, ya ini harus digerakkan untuk ikut pengajian ta'awun, dan semua guru, semua karyawan yang bekerja di aum Muhammadiyah ini supaya digerakkan untuk ini semuanya. Ini, dan kemudian terima kasih terutama pada pimpinan cabang Muhammadiyah kota, kecamatan kota, dan takmir Masjid Al-Ikhlas yang telah bersedia ditempati memfasilitasi pelaksanaan pengajian ta'awun perdana untuk tahun ini. Terima kasih juga pada ibu-ibu, bapak yang telah berkenan hadir pada kesempatan ta'awun perdana hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkati upaya kita semuanya untuk mengembangkan dakwah Islamiyah ibtigha'an li mardhatillah. Semuanya kita lakukan demi mengharapkan ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya aturkan. Mohon maaf sedikit agak panjang karena ini adalah beberapa hal yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berharga ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasallallahu fatkun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Prof atas sambutannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa acara pada pagi hari ini dan untuk tahun-tahun berikutnya akan ditayangkan dalam channel YouTube-nya Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, agar tidak ketinggalan update dari Majelis Tabligh, bisa like, komen, serta subscribe. Subscribe karena subscribe itu gratis ya. Dan jangan lupa setelah nanti melihat akun YouTube-nya dinyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update-update terkini dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Kediri. Kemudian kami informasikan juga kepada Bapak Ibu bahwa pada momen yang berbahagia ini di tahun
perdana setelah liburan 2 tahun ya. Ini hari ini ada door prize ya. Jadi ada door prize untuk 3 penanya. Jadi nanti setelah ada dua penanya pertama ya. Nanti dari ibu-ibu 1 dan dari bapak-bapak 1. Jadi monggo segera siapkan kecepatan dan juga pertanyaan-pertanyaan pada pagi hari ini seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya kami akan sampaikan fakta-fakta menarik dari seorang Ustadz Ustadz Kolonel Sus Dr. Haji Muhammad Kemal Syah MAG ini. Jadi beliau ini lahir dari seorang bapak dari TNI, kemudian ibunya ulama nggih. Beliau dari kecil itu sudah keinginan untuk menuntut ilmu agama itu sangat kuat sekali. Bahkan beliau ketika sekolah itu sampai minta izin untuk menuntut ilmu kepada pondok-pondok pesantren ya, Ustadz ya. Luar biasa sekali. Kemudian beliau ini adalah seorang perwira menengah TNI Angkatan Udara sebagai Sekretaris Dinas Pembinaan Mental TNI dan Ideologi Angkatan Udara. Kemudian juga sebagai dulunya staf ahli Kasau nggih, Ustaz nggih. Juga beliau pimpinan dari Pondok Pesantren Papan Rodol Jannah. Beliau juga seorang dosen. Beliau dosen di Unhan, prodi SPU ya, prodi SPU. Iya. Kemudian juga dosen di UMJ. Selain itu seperti yang disampaikan oleh Profesor tadi, beliau juga sering nampang di TV. Ya. Di TV ya, pernah di MNC TV. Juga pernah juga di Indosiar juga. Indosiar selama 7 tahun ya. 7 tahun. Kemudian di MNC selama 8 tahun. Dan terbaru ini beliau sering mengisi di program Serambi Islam di TVRI setiap hari Sabtu ya. Itu. Bapak Ibu nonton enggak? Nonton dong ya. Nggak mungkin kan jamaah Masjid Tablek nontonnya sinetron. Sangat luar biasa itu. Karena itu mungkin Bapak Ibu sudah sangat penasaran sekali. Jadi setelah ini beliau akan memaparkan materi. Silahkan siapkan untuk pertanyaan-pertanyaan. Karena eman-eman sekali beliau jauh-jauh dari Jakarta untuk mengisi pengajian Atawan ini. Silahkan kita gali semua seperti itu. Tidak hanya 2 penanya, nanti kita buka beberapa penanya kalau waktunya cukup ya. Itu. Mungkin untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz Kolonel Sus Dr. Haji Muhammad Kemal Syah Magister Agama. Dipersilakan. Rasanya tidak puas melihat orang yang hanya setengah mukanya ya. Sekarang jelas terlihat. Mending begini atau kita tutup pakai masker? Mending begini atau saya tutup pakai masker? Saya ini punya orang, sudah ada yang punya, saya punya istri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu apakah karena terkesima atau karena baru sehingga jawaban salamnya begitu lemah lembut sekali. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, maaf Ibu barusan yang ngambil, yang sambil ngumpet. Ibu siapa namanya? Ibu boleh di tengah-tengah sini ngambilnya. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan setiap kebaikan itu 3 kali diulang-ulangnya. Barusan pengucapan salam baru 2 kali. Ucapan salam adalah sesuatu yang istimewa. Dengan jawaban salam atau yang pertama mengucapkan salam, boleh jadi rahmat Allah turun, itulah yang menjadikan hantaran dia masuk ke dalam surganya Allah. Boleh jadi di mana kita duduk seperti ini ada yang belum menikah. Maaf, ini rata-rata kelihatan belum menikah ya. Di era tahun 70-an. ya. Boleh jadi saat ini ada yang belum menikah, dengan ikhlas memberikan jawaban salam. Allah Maha tahu kebutuhan apa yang berada dalam kolbu kita sekalian. Tanpa dipinta, Allah Maha tahu. Lauhil Mahfuz sudah tercatat. Walaupun sudah tercatat, karena tempat nan istimewa, kata Allah, mana aku belum mencatatnya, bukan karena aku lemah, tapi aku Maha tahu. Nanti ketika ada dalam satu majelis, di dalam pengajian At-Ta'awud di Masjid Al-Ikhlas di kota Kediri ini, dia duduk, disitulah akan aku berikan rahmatku untuk mendapatkan jodoh yang istimewa. Loh, kok semua mau menikah lagi? Baik, saya mohon pada Allah, ya Allah, di salam yang ketiga yang saya akan ucapkan, bagi mereka yang menjawab salam, kami mohon ya Allah, jika mereka punya hutang, mudah-mudahan selesainya acara ini lunas terbayar hutangnya. Masya Allah, maaf Profesor, aminnya banyak, jangan-jangan pada banyak hutang ini. Bagi mereka yang masih sendiri, kami doakan insya Allah, jika wanita mendapatkan pasangan minimal yang kayak yang sedang berdiri. Itu yang moto. Ya, bagi seluruh yang dalam keadaan sakit, semoga seluruhnya disehat walafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya ucapkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah umat muslim. Kalau sudah tahu ada ganjaran, udah tahu ada doa istimewa kita butuhkan, baru kita jawabnya. Keras, ya. Ketika kita tahu apa fungsi manfaatnya sholat duha untuk kita, begitu tahu baru kita kerjakan. Ya, ketika kita tahu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu mengampuni dosa, Allah akan pelaksananya. Yang melaksanakannya baru kita kerjakan. Padahal ketika perintah itu datang, nokam, tidak ada komentar kecuali satu, Allah yang kita imani, Allah yang menurunkan perintah, aku siap melaksanakan. Tanpa berbicara ada hal yang lainnya, aku siap ya Allah, karena imanku padamu, keyakinanku padamu, dan aku percaya apa yang engkau perintahkan pasti bernilai kebaikan buat hambamu ini. Itu ya. Ucapan salam ketika diucapkan, kita sudah nggak ada berbicara yang lain, pasti di situ kebaikan dan kebaikan. Kebaikan untuk mata, kebaikan untuk telinga, kebaikan untuk mulut, kebaikan untuk hidung, kebaikan untuk pikiran, kebaikan untuk hati kita sekalian, termasuk jasad secara keseluruhan. Betul nggak kira-kira? Iya, makanya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, diawali tentunya tadi dengan ucapan salam. Semoga perjumpaan kita ini menjadikan perjumpaan yang Allah tebarkan rahmat. Apa itu rahmat? Riqatun fil qalb, bagi manusia, kelembutan hati. Ketika punya keikhlasan untuk berbuat sesuatu kebaikan yang bernilai kebaikan, buat kebaikan-kebaikan segenap alam. Rahmatan lil alamin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti itu adanya. Jadi ketika ucapan salam diikuti dengan keikhlasan. Kalau Bapak Ibu tadi subuh kemarin subuh ya, kami membahas tentang senyum dalam ibadah. Senyum itu ibadah, tapi senyum di dalam beribadah. Kemarin kami coba untuk membahasnya. Bapak Ibu sekalian jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama, perjumpaan kita ini insya Allah perjumpaan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian ta'awud pasca, kalau saya katakan pasca pandemi, artinya kita sudah mulai lagi. Saat ini adalah awal setelahnya
kita diistirahatkan oleh Allah dengan adanya pandemi. Saya katakan demikian adanya. Kita memulai lagi. Harapan kita dengan rahmat Allah diturunkan, kita tidak berhenti lagi, tapi terus sampai dengan ajal menjemput kita, generasi kita terus, generasi selanjutnya tegak. Bukan sekedar 25 tahun memperingati tahun atau pengajian tahun ini, tapi kita berharap terus sampai dengan akhirnya alam semesta ini. Oleh karena itu mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita cintai, yang sama-sama kita banggakan, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Kediri, Profesor Dr. Fauzan, ya Bapak. Demikian juga tadi saya sempat mendengar bagaimana kajian hadis dari Ustadz Haji Ahmad Khairuddin. Ya, kita mohon pada Allah semoga baik Profesor maupun Ustadz Ahmad dipanjangkan umur sehat walafiat. Demikian juga di sini ada Bapak Haji Bashiruddin, bini sesepuh kita sekalian. Ya, semoga beliau senantiasa diberikan sehat walafiat, panjang umur. Ada Bapak Haji Samsul Azhar, ya. Kemudian ada Bapak Haji Mursono, ya, sekali lagi mereka semua sesepuh kita kita doakan semoga mereka panjang umur sehat walafiat. Dan ada Ustadz Gunardi tentunya selaku Ketua Majelis Tablik, ya, serta ada Mas Edi Usman selaku host dalam kesempatan ini atau pembawa acara dalam kesempatan ini, serta nggak lupa ada Ketua Aisyah Ibu Nur Hafizah. Ya, kita mohonkan pada Allah tentunya bersama-sama semoga mereka-mereka yang mengawaki, yang memberikan inspirasi, memotivasi kita, yang membawa kita sekalian, sehingga ada hal seperti ini, terwujud seperti ini, termasuk pengurus yang lain, ya, semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ya, seluruhnya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Semoga panjang umurnya kita, sehat walafiat gitu. Kita ini seluruhnya bukan sekedar adanya bagaimana tubuh dan jiwa sehingga tidak ada manfaat, tapi hadirnya diri kita penuh dengan nilai manfaat. Ya, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari mulai beliau dilahirkan, bagaimana ketika beliau akan dilahirkan saja itu alam semesta itu begitu bergembira. Salah satu kegembiraan alam semesta itu tidak menginginkan adanya keburukan. Bagaimana pasukan gajah datang akan menghancurkan Ka'bah, ketika itu burung ababil diturunkan oleh Allah untuk dihancurkan. Sampai sekarang tidak ada bekasnya. Kita tahu itu di wilayah Aqabah adanya. Di situ dihancurkan pasukan pasukan gajah itu di balik bukit itu. Jadi kalau kita ditanya di sebelah mananya, wallahu a'lam bimuradih. Tapi wilayahnya wilayah Aqabah di sana. Kemudian manakala baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas detik-detik akan dilahirkan, ada satu bintang yang Allah ciptakan di muka bumi ini, dia tidak pernah muncul lagi. Memang dia diciptakan untuk kemunculannya menyambut kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Bapak Ibu sekalian, masih ada dari saudara-saudara kita yang mempersamakan baginda Nabi dengan kita. Demi Allah, tidak. Kita Muhammadiyah. Kata-kata Muhammadiyah itu bukan main-main. Saya remaja Muhammadiyah. Betul dari mulai kecil saya pergi ke pesantren. Tapi pendidikan formal saya di Muhammadiyah. Bahkan S2 saya di Muhammadiyah. Dan saya juga menjadi dosen di Muhammadiyah. Ketika dia nggak ada, silakan lihat organisasi Islam yang lainnya ada yang menggunakan kata-kata Muhammad. Hanya Muhammadiyah. Artinya apa? Kita adalah orang yang paling hebat menghormati beliau. Kalau ada orang menyatakan Muhammad itu dengan kita sama, demi Allah saya katakan tidak.
Baginda Nabi besar Muhammad SAW kekasih Allah. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, nur Muhammad terlebih dahulu dikeluarkan. Nur Muhammad itulah mulai dipecah seluruhnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada sama dengan kita? Tidak. Ah, Ustadz, matanya sama. Demi Allah beda dengan kita. Saya tanya kepada Bapak Ibu semua yang hadir dalam kesempatan ini, pernahkah melihat malaikat Jibril? Hah? Ah, kan tubuhnya fisiknya sama. Demi Allah beda. Pernahkah kita terangkat ke langit pertama? 7 lapis langit ditembus oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW atas izin Allah. Kenapa? Mulia jasadnya, betul ya. Sidratul Muntaha, Rabb sampai berhadapan dengan Allah. Bagaimana berhadapannya? Wallahu a'lam bimuradi. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu ketika itu. Lantas kita mau berjejer sama dengannya? Jangankan di sana, di sini saja saya datang hanya berdua, bertiga dengan host, dengan pembawa acara, duduk bertiga berada di depan. Ada yang boleh ke depan ke sini? Boleh, tapi pasti diturun-turun lagi gitu. Ya. Di ini aja ada derajat dan kemuliaan. Di sini saja duduk ada tempat-tempat tertentu yang disiapkan, betul ya? Semua disiapkan. Yang di depan siapa? Semua dibagi. Oleh karena itu kami mengajak sekali lagi, ada hal yang hilang. Saya teringat ketika saya masih kecil sekali, Buya Hamka itu memberikan nasihat tentang cinta kepada Nabi. Man ahabbani ma'i fil jannah, itu hadis Nabi besar Muhammad SAW. Ya, yang mencintai Nabi akan berserta dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW di dalam surganya. Duduk di tempat ini, pertama tadi kami mengajak untuk bersyukur pada Allah, yakini apa yang ada di sini semuanya nilai rahmat. Tadi kita bicara tentang salam. Itu bimana kita bersyukur kita bisa dipertemukan, berjumpa. Yang keduanya, ingat kita bisa seperti ini bukan budaya baru yang datang ada di Kediri, tapi ini muncul dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun bentuknya bagaimana formasi duduk dengan cara apa, itu adalah budaya setempat. Tapi ininya pengajian ini dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada majelis tersendiri. Kalau Bapak Ibu pergi ke majelis ilmunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinatul Munawwarah, itu di belakang Raudhah itu ada majelis taklimnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduk di sana berlomba. Pokoknya kalau ulama dunia pasti akan ngejar itu. Raudhah itu 2. Mesti di sana berlomba. Berpagi-pagi datang. Bergelap-gelapan malam dia datang untuk duduk di sana. Sepanjang memang masih berada di Madinatul Munawwarah. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, oleh karena itu mari kita sama-sama dalam kesempatan yang berbahagia ini kita coba melihat, memandang tauladan kita, tauladan anak-anak kita, tauladan keturunan kita dengan kata-kata Muhammadiyah. Jadikan baginda Nabi besar Muhammad SAW sesuatu yang istimewa. Kalau senantiasa ada di pelupuk mata, senantiasa ada di benak kita, senantiasa berada di kalbu kita, maka perbuatan kita akan meniru kepadanya. Betul nggak kira-kira? Iya. Ini tema yang diangkat ini terkait dengan dakwah ya. Dakwah dengan yang saya diberikan judul kalau nggak salah apa tadi? Tidak ada itu untuk temanya. Kalau nggak salah dakwah dan ini temanya menebarkan dakwah yang kreatif dan inovatif. Bapak Ibu duduk di tempat ini sudah berdakwah. Orang yang lewat ke sana begitu, oh ada pengajian. Aduh hari ini, mah kita hari ini nggak pengajian. Suami bisa bilang begitu. Ibu dan bapaknya ketika lewat sedang pengajian di sana. Ada yang malu begitu lewat, masya Allah. Orang-orang pada duduk. Orang-orang diajak mengingat Allah, orang-orang untuk ditambahkan pengetahuan agama, orang-orang dibuat untuk bijaksana mensikapi kehidupan ini berdasarkan bagaimana diperintahkan oleh Allah dan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Papa, masa kita sekarang ini sambil naik mobil kita jalan ngelihat TV di dalamnya, bahkan kadang-kala kita pegang handphone Netflix yang ada di sana film Korea. Pada ketahuan yang sering nih. Ya. Tomingse, kalau udah ngelihat, masya Allah. Presdir Donghua Yong,
Loh, Pak Ustadz tahu? Saya hanya pengen lihat generasi sekarang apa yang dilihat. Hanya ngelihat sekali-kali aja. Sudah iklan, pinggir. Selesai iklan, nonton lagi. Baiklah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi sekali lagi kita sudah berbicara, stempel kita adalah Muhammadiyah, pengikut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kedipan kita, telinga kita, lisan kita, perbuatan kita bernilai beliau, betul nggak kira-kira? Harusnya itu ya, bijak, arif dalam mensikapi berbagai hal yang ada di hadapan kita. Suami galak, mama mana sepatuku? Jangan kesal. Alhamdulillah, suamiku dulu cita-cita pengen jadi tentara. Loh, sembuh, hati itu akan sembuh. Iya, disiapin makanan di meja, ternyata suami maaf, enggak, nengok aja enggak. Jangankan makan, jangan kecil hati. Alhamdulillah ya Allah, jangankan berbuat, baru niat sudah 1 pahala di sisi Allah. Aku sekarang sudah buat, enggak jadi masalah. Suamiku tidak, akan aku minta izin pada suamiku. Ayah, diizinkan enggak kalau mama makanan itu mau disedekahkan ke tetangga. Jadi 2, kita dapat pahala, suami pun mendapat pahala. Yang ketiganya, suami akan belajar dari pengalaman itu. Subhanallah, istriku begitu capek, istriku begitu memuliakan aku, tapi kenapa aku tidak menjamahnya? Jangankan menjamah memakannya, natap saja tidak. Malu tuh suami. Inilah dakwah istimewa. La yakul wa la ya'al illa ma'rufa. Di dalam kitab Simtuduror saya membaca bagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dia tidak berbuat, tidak bertutur kata, melainkan ma'ruf. Ma'ruf itu benar, yang pertama benar, yang kedua baik, yang ketiga indah. Benar ada dasarnya Allah. Makanya ucapan baginda Nabi, perbuatan baginda Nabi, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau akan berucap, yang pertama, benar nggak nih ucapanku sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dipikirkan lebih dahulu. Orang diam. Ini kadang-kala orang kalau sudah berdebat, orang ngobrol, nyabot potongan orang lain. Dengerin sampai tuntas. Kenapa terjadi perselisihan suami istri? Karena pembicaraannya nggak pernah tuntas. Dengerin aja, coba suami ngomong apa, dengerin sampai tuntas aja. Ujung-ujungnya, udah papa, udah. Lantas mau apa? Aku udah. Ya sudah aja papa. Udah diem, jangan dilayani. Ketika 2 hal ini berlomba saling keras, maka tidak akan ada ujungnya, perselisihan, dan ujung-ujung yang paling mengerikan, perceraian terjadi. Ya. Iya, kalau saya melihat di sini untuk Aisyah di wilayah sini, insya Allah semuanya pada wajah-wajah istri-istri yang solihah, almar'atus solihah, insya Allah ya. Ya, nanti dulu, Prof, mohon maaf ini, Prof, ini ibu-ibu atau remaja putri ini? Enggak, saya melihat dari sini karena cahaya matahari pagi atau apa? Saya melihat seperti 17-18 tahun ini Prof. Ya. Ya. Oh, 17 4 kali ya. Baiklah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi kembali lagi ketika kita berbicara tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus melihat ini dulu. Kita tidak langsung ujuk-ujuk datang dakwahnya Kemal. Tidak ujuk-ujuk datang dakwahnya Profesor. Tidak ujuk-ujuk datang dakwahnya bagaimana Aagim. Dakwahnya, maaf, kita sebutkan ada Pak Azum Azra, Pak Sulaiman Faruk dan lain sebagainya. Ya, ini tokoh Muhammadiyah sebagian kita sebutkan. Dakwahnya bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan. Belum. Kita akan berbicara mengawali itu adalah dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok berbicara tema tentang dakwah? Ibu-ibu tidak dakwah. Kata siapa ibu tidak dakwah? Justru terbesar lahan dakwah di ibu-ibu. Betul nggak kira-kira? Terbesar, terhebat lahan dakwah tuh di ibu-ibu. Ini kadang-kala jarang dikupas gitu bahasanya. Dan ibu-ibu itu harus inovatif, kreatif dalam dakwah. Bayangkan, anak nggak mau bangun untuk sholat subuh, gimana caranya? Harus kreatif, inovatif. Ada nggak dalilnya?
ada dalil dakwah yang kreatif inovatif itu sesungguhnya. Ibu sering baca, ini biasanya ayat dibaca oleh ibu bapak sekalian, ayat ini karena memang ayat yang tidak ada lagi hafalannya. Wal asri innal insana lafi husrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr itu bimana inovatif, kreatif. Hari ini engkau tidak bisa, besok kamu bersabar, dakwah lagi, gitu bahasanya. Ya. Hari ini engkau membangunkan, dibangunin, anak malah marah, suami dibangunin, nggak bisa juga, malah bertengkar. Caranya gimana ya? Akan belajar sama yang lain, akan mau baca buku, kemudian akan mau kita merenung hati yang berbicara untuk membangunkan mereka agar mereka sadar berbuat kebaikan. Kan gitu ujungnya ya. Terus-terusan dengan sabar, kita tidak boleh diam saja. Kesedihan untuk saat sekarang ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang kami cintai, kami hormati, ada LGBT di kalangan anak-anak muda. Laki mencintai laki-laki, perempuan mencintai perempuan. Zina dimurkai oleh Allah, tapi lebih dimurkai ketika laki sama laki, perempuan sama perempuan melakukan hubungan seks. Kita tidak berbicara negara, Bu. Yang melakukan ini bukan negara, salah. Negara itu sudah ada larangan, tidak boleh. Jadi ibarat gini, kadang-kala kita tuh menghina negara, bangsa kita yang terus terang Bapak Ibu sekalian, kalau sekiranya Bapak Ibu dikeluarkan dari Indonesia, mau milih negara mana? Nggak ada yang mau menerima kita. Disinilah kita dilahirkan, di sini kita dibesarkan, di sini kita punya makna dan berarti dalam kehidupan. Jadi kalau sekiranya ada lalat di meja, bukan mejanya dihancurkan, tapi lalatnya yang harus singkirkan, gitu maksudnya. Ya, jangan ngomong itu ada lalat, mejanya dijelek-jelekin. Wah, dasar meja, mah apa salahnya meja? Ada sesuatu yang salah, yang keliru dari orang-orang per orang, mau kelompok orang, jangan disalahkan bangsa dan negara ini. Ini Indonesia, Pancasila. Pancasila itu bukan sesuatu yang diharamkan. Pancasila itu menjadikan sesuatu keharusan karena berdirinya bangsa dan negara ini. Sekarang kita tanya, Pancasila itu siapa yang coba untuk membangun? Siapa yang menyusun? Dan siapa yang menetapkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Tidak ada masyarakat di Indonesia yang mau jadi warga negara Indonesia yang tidak punya agama. Itu salah dan keliru sekali. Jadi kata-kata ketuhanan yang Maha Esa itu. Jadi maaf Bapak Ibu sekalian, saya tarik ke sebelah sini, saya bawa kepada Bapak Ibu sekalian. Ini kaitan dengan ada orang yang salah tapi negara yang dicaci, padahal ini tempat kita. Dari sekian planet yang banyak, yang tak terhitung jumlahnya, miliaran yang Allah ciptakan, ada yang namanya satu planet bumi namanya. Dari bumi yang begitu luasnya, berapa banyak negara, ternyata ada Indonesia namanya. Dan dari Indonesia, disitulah kita dilahirkan. Ternyata Indonesia yang luas Sabang sampai Merauke, ternyata di Kediri kita dilahirkan dan dibesarkan. Betul nggak kira-kira? Saya mau tanya, siapa yang memilih mau lahir di Kediri? Nggak ada. Kalau boleh saya milih, saya lahir di Kediri, betul ya? Ya, tapi ternyata saya lahirnya di Bandung. Bapak saya lagi dinas di Bandung, ya saya lahirnya di Bandung gitu. Iya. Dari sekian banyak masjid, kalau nggak salah Muhammadiyah punya 18 masjid ya Prof ya. Ya. Dari sekian masjid ternyata pengajian tahun pertama untuk di fase setelah pandemi di 25 tahun kegiatan ini ternyata terpilih di Masjid Al-Ikhlas. Betapa luar biasa. Dan Allah sudah menetapkan, sudah berada di Lauhil Mahfuz, yang berdiri di mimbar ini selain daripada profesor, saya berdiri di sini. Bukan keinginan, nggak pernah terfikirkan, betul ya? Saya mau tanya sekarang, ibu apa ibu berhayal dari rumahmu duduk paling depan dekat saya? Yang paling jelas ngelihat saya ibu ya, tapi paling jelas lagi MC-nya. Gimana, udah saja atau terus ya? Nah, sedikit nggak apa-apa, ini agak sedikit tegas dulu ya, galak dulu ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kembalikan kepada diri kita terkait dengan dakwah. Sesungguhnya ibu-ibu, bapak-bapak di rumahlah, ini terkait dengan Bapak Ibu punya lahan dakwah yang luas sekali. Suami masih tertidur. Ini sedikit kita bicara, ini dakwah.
Ibu sudah bangun jam 3. Sebelum membangunkan, yang terbaik berwudu terlebih dahulu. Selesai wudu, waktu karena masih panjang, azan subuh 4:30 misalkan, masih ada 1,5 jam. Ibu lebih dahulu 2 rakaat kerjakan. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayab'asaka maqaman mahmud. Maqaman mahmud. Tinggi derajat. Ya Allah, aku akan ngangkat dulu ke sisimu. Karena yang aku hadapi adalah pemimpin rumah tangga, betul ya? Dia punya kuasa yang kadang-kala egoisnya lebih gede, betul ya? Gedean mana egois, bapak-bapak atau ibu-ibu? Nah kan gitu ibu-ibu, jadi ibu lebih egois sebetulnya itu. Ya Rabb, aku terlebih dahulu menghadapmu, bukan aku tidak mau, aku mohon kepadamu ya Rabb, jadikan lisan penuh hikmah dan tanganku ini menjamah dengan penuh cinta kasih sayang yang turun rahmatmu, sehingga sekali jamah terbangun dia mau mengerjakan ibadah qiyamul lail, salat malam ya Allah. Jadi bermunajat terlebih dahulu dengan 2 rakaat. Beres, assalamualaikum, assalamualaikum, berdoa dulu, ya Allah, aku akan membaca suratul Fatihah 1 kali, Qulhu Falak Binas aku baca, dan ayat kursi, dalam rangka aku akan bergerak dakwah untukmu, membangunkan keluargaku. Itu yang ada, itu dakwah itu. Sudah dengar kalimat seperti ini atau baru kali ini? Baru kali ini. Ada untungnya? Karena itu pengajian seperti ini harus kita bawa keluarga kita, bukan kita saja. Kalau ada anak-anak kita bekerja menyiapkan ini semua, bersyukur. Kamu mah buat apa kamu bantu-bantu kayak cari pekerjaan? Demi Allah, kalau kita cari pekerjaan untuk kerja sama orang gajinya kecil, tapi di sini kerja untuk Allah, berapa besar itu gajinya dari Allah? Tak terhingga. Jangan dikecilkan, ibu-ibu, bapak-bapak, maaf itu kalau ada anak senang di masjid ngebantu-bantu, jangan dimarahin. Harusnya apa? Sujud bapak ibu sekalian. Alhamdulillah dia di masjid. Coba kalau di sana tuh di mana? Diskotik. Kalau di sana tempat mabuk, di sana nangis ibu bapak sekalian. Kalau di masjid bersyukur, alhamdulillah, itu harusnya ada. Ya, ya Allah, saat ini anakku berada di masjidmu, di rumahmu, pasti amannya. Namun ya Allah, tambahkan, Rabbi, Rabbi, Rabbi. Ini kitabnya. Ini kitab hadis, Muhtarul Ahadis. Di pesantren saya wajib santri hafal 1582 hadis. Kalau mau lulus dari pesantren saya harus hafal ini. Anak SMP kelas 1 sampai kelas 3 1582 hadis isinya. Ini kitab Muhtarul Ahadis. Wajib buat mereka. Karena hadis ini hadis pilihan dan ini bisa diamalkan langsung hari-hari oleh para santri. Di kami ada SMP, ada SMA, harus. Jadi bukan sekedar hafal Quran saja, banyak hafal Quran, ingkaru hadis, ingkaru sunnah. Ya, pesantren itu bukan hanya, maaf sedikit ini saya geserkan ke sini. Kadang-kala orang bicara apa pesantren apa, tahfidz Quran. Maaf, pesantren itu sudah harus tahfidz Quran, nggak usah dibicarakan itu. Pesantren itu harus hafal hadis, bukan untuk hafal hadis. Apa pesantren hadis? Tidak, bukan darul hadis, tidak. Harus, itu wajib. Pesantren itu harus hebat akidahnya. Ya, akidahnya harus hebat. Kenapa? Ada beberapa kitab-kitab akidah yang memang harus dia hafal, dia tahu. Pesantren itu harus paham fikih. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Nggak akan baik kalau fikih nggak benar. Nggak akan baik kalau fikih nggak benar. Fikih itu bermakna pengetahuan agama yang benar. Begitu. Banyak orang hafalkan Al-Qur'annya, fikihnya lemah. Ibadah juga asal. Ketika berjalan dari tempat najis, dia benar sholat, dia sudah wudu, najis dia bawa masuk ke dalam. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Saya masuk di beberapa pesantren atau ada rumah tahfidz yang ternyata kenapa kok disepelekan fikihnya. Itu Allah itu suci. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Betapa indah asiknya ibu-ibu sekalian kalau sudah di malam. Ini masalahnya saya melihat ini, maaf, ini ibu-ibu. Ada yang sudah nenek-nenek belum di sini?
Ada. Itulah hebatnya pengajian. Nenek-nenek nggak kelihatan nenek-nenek. Nggak kelihatan nenek-nenek, yang kelihatannya Eyang Ti. Ya. Kita masih sedikit kita bicara fokus bahwa Bapak Ibu sekalian, kalau panitia ya mengambil tema tentang dakwah, itu nyambung dengan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Luar biasa, dari bangun tidur saja sudah istimewa. Bayangkan dari bangun tidur sampai tidur lagi, ibu itu peluang dakwah besar. Ini kadang-kadang nggak dibaca oleh kita. Kita hanya membaca Al-Quran, ayat kauliyah, tapi kauniyahnya tidak kita baca. Kauniyah itu seperti ini, kauniyah. Ibu bapak melihat saya begini dengan pola, ini kauniyah. Lisan saya mengeluarkan kata-kata begini, ini kauniyah. Kauliyahnya, ketika kita pegang Al-Quran, kemudian kita baca, Al-Quran itu bacaannya sudah ada batasannya. Diawali tentunya dengan surat Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. Tapi kauniyah tidak ada batasnya. Di Kediri seperti ini, di Masjid Al-Ikhlas seperti ini, penataannya seperti ini adanya. Di tempat lain berbeda lagi, kauniyah itu. Satu orang berbuat seperti itu, orang lain belum tentu sama dengan dia. Sama dilahirkan satu perut, tapi rizki berbeda antara satu dengan yang lainnya. Betul nggak kira-kira? Adik kakak. Ibu sama-sama tersenyum, tapi senyuman ibu pada saya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Iya kan? Iya. Di pojok sana, tadi saya melihat ada yang ngantuk, sekarang tertidur. Ya. Ya. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Betapa luar biasanya ketika Bapak Ibu sekalian istri membangunkan atau sebaliknya suami. Ibu, saya informasikan kepada Ibu Bapak sekalian. Ada dua peningkatan chemistry kita di dalam kehidupan berumah tangga ketika akan tidur dan bangun tidur. Di situ akan lebih meningkat, lebih mantap dan masuk chemistry. Artinya apa? Nilai cinta yang itu tidak bisa dibahasakan, chemistry itu sebetulnya. Ya, bertambah walaupun dia sudah tua. Walaupun dia sudah dikategorikan nenek-nenek sama kakek-kakek. Ketika seorang suami atau istri baru tertidur lelap, belum lelap, baru tertidur, di situ akan keluar indahnya cahaya pasangan hidup kita. Silakan nanti malam lihat. Nanti ada suami istri yang di sini hadir, dua-duanya ada, suami hadir, istri hadir. Nah, silakan saling intip pura-pura tidur. Ya. Di situ indahnya, silakan. Jadi ketika kita ingin melihat pasangan hidup kita indah, walaupun dia sudah tua, keriputan atau mungkin ada ya ubannya banyak sana. Tapi begitu kita lihat di situ, maaf, pas baru pertama tidur, ibu akan merasakan bagaimana Allah keluarkan cahaya pasangan hidup yang halal buat ibu sekalian. Tapi jangan ketika sudah lelap, karena di situ sejelek-jeleknya manusia. Ya. Yang kedua, ketika ibu atau bapak akan membangunkan pasangan hidup untuk mengerjakan ibadah malam, sholat malam, qiyamul lail. Kenapa? Ketika bapak berwudu, ibu masih tidur, atau ibu berwudu, bapak masih tidur, ketika itulah siraman wudu kita, cahayanya diberikan pada kita dan diberikan pada pasangan hidup yang akan kita bangunkan, termasuk anak-anak kita. Silakan coba. Makanya kalau bangun tidur jangan langsung ngebangunin suami, jangan. Kenapa? Di situ sejelek-jeleknya pasangan hidup. Kenapa? Mata kita masih gini. Jadi buram ngelihat wajah suami kita atau pasangan hidup kita, ya. Nah, kembali ini dakwah. Bayangkan dari mulai bangun kita membangunkan, di situ sudah dakwah, membangunkan untuk ibadah. Ustaz, gimana kalau sekalian membangunkan untuk bekerja? Bapak bangun, udah siang. Salah besar itu. Salah.
ngebangunin untuk kerja, pergi ke kantor, salah besar. Kenapa? Kalau ngebangunin untuk ke kantor artinya dia sudah terlambat sholat subuh. Salahnya dia nggak sholat subuh gitu maksud saya ya. Selesai, Bapak Ibu maaf, kita bicara kepada anak-anak. Ketika awal sekali, anak-anak suka minta kepada kita kadang-kala, Pak beliin sepeda dong, Pak beliin motor, kadang-kala seperti itu, betul ya? Atau minta sesuatu. Ini untuk dakwah Bapak Ibu sekalian, hebat luar biasa bicara tentang sunnah. Mau apa? Ada yang mau sepeda? Insya Allah Mama belikan, Insya Allah Papa belikan. Dok, mau apa Dok? Walaupun perempuan kan aku boleh ya ke kampus pakai motor. Boleh sekali, beliin dong ya, Insya Allah siap, Papa sama Mama beliin ya. Cuman Dok, gini, kan uangnya masih di luar entah di mana, gitu ngomongnya. Iya kan betul ya, uangnya nggak tahu di mana ini, kan Allah yang punya. Sekarang gini, kita sama-sama, baik ayah, mama, termasuk Dok, kerjain kita sholat tahajud, sholat duha, yuk sholat duha. Oh gitu, iya, ayo sholat duha. Jangan 2 rakaat, 8 rakaat. Itu jadi dakwah. Ketika dia punya kebutuhan, need dia, kejar sama kita, bawa arahkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bangun, sholat subuh, ya Allah banyak sekali. Sampai dengan ketika sholat subuh selesai, anakmu tidur lagi. Nah, kalian mau jadi apa? Kita kan karena suka ngomong, jangan tidur lagi. Kenapa? Rizkimu ditutup, dipatok ayam. Anak-anak pada ketawa, ayamnya nggak ada. Dipatok ayam. Ya, jangan itu yang dibawa. Nah inilah inovasi dan kreativitas kita dalam berdakwah. Jadi jangan bicara penceramah itu, Ustadz Ahmad, enggak, ibu-ibu ini, ustazah ini di mata anak-anaknya. Ya, ilmu walaupun sedikit, balighu anni walau ayah, walaupun hanya 1 ayat sampaikan. Bawa dia ya. Jadi saya melihat ini, kalau remaja putra remaja putri mungkin beda nih bahasanya, tapi karena ini saya lihat ibu-ibu bapak-bapak mendominasi, jadi bahasa ini yang perlu saya pendekatannya ya gitu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah, ini kreatif, itu dakwah yang kreatif. Nah sekarang ibu-ibu dihadapkan dengan kadangkala suami susah dalam beribadah, betul nggak kira-kira? Suka ada yang susah dalam beribadah ya. Tapi biasanya kalau ibu-ibu untuk Muhammadiyah itu insya Allah suami-suaminya insya Allah nggak jauh beda. Maksudnya nggak jauh beda sama orang-orang yang taat gitu beribadah. Baiklah jamaah rahimakumullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang dakwah itu diawali dengan diri sendiri. Ibda binafsik, awali diri sendiri. Nggak mungkin Bapak Ibu nyuruh sholat sementara Bapak Ibu tidak melaksanakan sholat. Anak akan menyepelekan bahasa itu. Baginda Nabi diawali dengan dia memiliki sidik, kemudian amanah, fatonah, dan tablik. Ya, makanya ketika berbicara Muhammadiyah yang mengadakan ini kan dari tablik, ya kan? Ketika bicara ini tablik, artinya sudah mengambil itu bahasa sifat wajib yang ada di Rasul. Jadi sekali lagi kita ini harus terdepan yang betul-betul memuliakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti meniru beliau. Ini harus, karena hampir semua istilah masuk di dalam Muhammadiyah gitu. Termasuk mengadakan ini tablik ini. Tablik bermakna menyampaikan. Mau seayat, mau berapa ayat. Tablik itu bisa dengan bahasa, kita mengajak dengan berbicara. Bisa juga, itu bermakna tablik itu kita berbuat, pegang tuh tangan anak, dibawa ke masjid, dibawa ke pengajian seperti ini, ke tablik seperti ini. Itu bermakna itu tablik itu. Ada yang dengan kecil hanya beberapa orang, ada yang sifatnya besar sekali. Saya kemarin sempat bicara dengan Ustadz Mamat, ya, keluarga kami di jalan. Baginda Nabi itu mau berdakwah dengan para sahabat. Masya Allah, harta yang dikeluarkan. Tapi sekarang kita berdakwah, Masya Allah, dimuliakan. Saya berangkat dari Jakarta, terbang pakai pesawat ke sini. Udah sampai di sini di bandara Surabaya sana.
Saya dijemput pakai kendaraan Innova yang terbaru, bayangkan. Ya. Di tengah jalan dibawa di rumah makan, ditawarin mau rumah makan yang ini, yang biasa, ini anggota dewan masuk. Saya pikir udah di angkringan juga jadi dengan saya, gitu. Ternyata apa? Bener dibawa, bukan. Bukan. Tempat yang indah kemarin. Jadi saya juga makannya malu-malu, saya nggak biasa makan di tempat seperti itu. Belum pernah, terus terang seumur hidup saya belum pernah makan di tempat itu. Di tempat itu maksud saya. Ya. Ya. Begitu sampai di sini, subhanallah dimuliakan. Tidur saya di hotel, di penginapan. Di lantai 2. Saya di sana, saya ngelihat ke bawah orang-orang kecil. Ya dari atas kan kecil, ngelihat ke bawah. Gitu. Ya. Dimuliakan. Dan pulang nanti diantar nggak nanti? Sepulang dari pengajian, masya Allah, tambah kekayaan. Maaf, ya, maaf saya nggak, bukan maksud saya bercanda ke arah sana, tidak. Kalau baginda Nabi datang ke satu tempat, apa yang dia miliki, nih loh, itu bahasanya. Tidak usah datang jauh, di rumah sedang tidur, masih ada 6 dirham, dia keluarkan. Ya Allah, malam ini aku tidak ingin tertidur, membawa harta, bagikan. Saya yakin ibu-ibu di sini jangankan berbicara uang, baju ibu-ibu nggak mungkin cuma punya 2. Betul ya? 10 ada? Lebih. 20 ada? Lebih. 30 ada? Lebih. Betul ya? Itu begitu meninggal ibu, itu menjadi pertanyaan di akhirat. Bener, ini bukan main-main ini. Ibu, jilbab ibu ada banyak? 10 ada? Lebih. Bayangin. Iya, ini setiap pakaian itu akan dipertanggungjawabkan semuanya, bukan pakaian saja. Al-yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Rabbi, ditutup ini lisan, tangan kaki berbicara. Ya Allah, aku pakai baju ini, badan nanti bicara. Baju berbicara, ya Allah, aku bajunya tapi aku tak pernah disentuhnya. Sementara orang banyak yang tidak berpakaian tapi aku tidak diberikan ke sana. Pelit dia, ya Allah. Akan repot nanti ketika laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini gambarannya setelah orang itu meninggal. Tapi sebagian mufassirin menyatakan juga ketika dia masih hidup menjelang syakaratul maut tiba, dia berjerit pada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabbi, kalau kita menyatakan Rabbi, Allah akan menjawab labbaik ya abdi. Hadis Nabi. Disambut panggilan itu. Ada apa wahai hambaku? Apa yang menjadikan kesulitan? Apa yang menjadikan permohonanmu? Nanti calon jenazah atau yang sudah meninggal dunia, ya, berdasarkan firman itu, dia menjerit pada Allah, Rabbi, Rabbi, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalaulah boleh engkau tangguhkan kematian ini, ya Allah. Sesaat saja Allah menjawabnya. Ada apa gerangan kalau aku tangguhkan? Ya Allah, selama ini aku tidak ibadah, tidak mengerjakan sholat. Izinkan satu kali saja saya ingin mengerjakan sholat, hanya 1 rakaat. Sholat witir maksudnya. 1 rakaat saja saya mengerjakan sholat, ya Allah, untuk berbuat kebaikan ini. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa aku berikan pada detik-detik yang hanya beberapa detik saja ketika ruh akan berpisah dengan jasadmu. Sementara puluhan tahun aku sudah berikan kesempatan, tapi engkau lupakan, engkau tinggalkan, engkau tidak ingat kepada diriku. Itu bahasanya. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikat, dipanggilnya malaikat Israel. Dan maaf, malaikat Israel itu untuk para nabi. Ibaratnya malaikat Israel itu, malaikat pencabut nyawa itu, yang tertingginya, panglimanya itu malaikat Israel. Ada bintang 3, bintang 2, bintang 1, ada kolonel, terus ada juga honorer. Kalau diangkat sama malaikat bintang 4, itu malaikat Israel, ada dialog. Baginda Nabi akan meninggal dunia, ketika malaikat Israel akan mencabutnya,
Baginda Nabi bertanya dulu, nanti dulu wahai Israel, tolong tanyakan pada Allah, kira-kira jika aku ini dicabut nyawanya, apa jaminan buat umatku? Kata baginda Nabi. Malaikat Israel nggak bisa jawab. Tunggu dulu, aku berangkat ke Allah dulu. Berangkat, berhenti dulu tuh nyabut nyawa. Ini malaikat mahal ini, nggak sembarangan orang dicabut oleh malaikat Israel. Ya, dialog 2 tahun sebelum umatmu meninggal dunia, bertobat, diampuni. Kata Rasul, tidak mau, itu kelamaan. Naik lagi, bertanya lagi, nggak jadi lagi tuh cabut nyawanya. 1 tahun, kelamaan. 1 bulan, kelamaan. 1 minggu, kelamaan. 1 hari, kelamaan. Manakala ruhnya sudah berada di tenggorokan, sudah naik dari ujung kaki, naik ke tenggorokan sini, di sini dia masih sempat untuk mengucapkan taubat, Allah terima taubatnya. Hebat nggak perjuangan baginda Nabi untuk kita sekalian? Hebat. Kata Allah, hai malaikat, aku sudah berikan umurnya 50 tahun, aku berikan usianya 60 tahun, 70 tahun. Tapi dia lupakan aku, dia tidak mau ibadah. La ta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan aku mundurkan dan tidak akan aku majukan walaupun sesaat, kata dia itu. Cabut nyawanya, dicabut nyawanya, Masya Allah. Bapak Ibu, dicabut nyawa itu bukan main-main. Baru saja ruh itu digenggam seperti ini, rambut saya dipegang seperti ini, digambarkan sebuah kitab, saya sempat membacanya, menjerit baginda Nabi, ya Allah, jika seperti ini perihnya syakaratul maut, ya Allah, hendaknya Engkau berikan pedihnya syakaratul maut umatku padaku hari ini juga, ya Allah. Malaikat Israel menyatakan, ya kekasih Allah, wahai Muhammad, Nabi Allah, ini tak seberapa, sudah diringankan 70 kali sakitnya. Bayangkan seperti itu. Bukan berarti Nabi Muhammad disiksa, tidak. Tapi Nabi Muhammad diberikan sebuah gambaran, seperti inilah perihnya syakaratul maut yang paling ringan. Bagaimana nanti umatmu? Makanya Nabi sampai berdoa. Dan salah satu doa Nabi yang diterima adalah ketika menjerit menjelang syakaratul maut. Beliau minta untuk diringankan. Makanya ada beberapa kesempatan kami baik di Tanah Suci maupun di tempat-tempat yang lain, kami berjalan ketemu ada orang, Ustadz, aduh rasanya nggak enak katanya, lep innalillahi, cuman gitu doang. Jadi nggak panjang sakaratul mautnya, cepat sekali. Ada yang cuman batuk sedikit, minta minum sedikit, plek innalillahi. Itu doa Nabi diterima, dikasihkan pada orang itu. Ketika saya akan menerbangkan pesawat, ketika itu saya akan melatih untuk pesawat tanpa awak, air modeling diawalin. Ketika itu saya akan melatih, saya coba untuk latihan, untuk pemanasan, karena sudah lama saya tidak terbang. Ketika kita sudah mempersiapkan kesiapan pesawat untuk diterbangkan, ada yang kami, kalau bahasa kita punya kedi lah ya, ada kedi. Dia minta izin dulu, Ustadz, saya minta izin, bapak saya bilang katanya, nanti zuhur, pas begitu zuhur, sebelum zuhur, pas pokoknya gini, begitu azan zuhur, saya akan pergi. Jadi sebelum zuhur tuh pada kumpul anak-anakku di rumah. Mau pergi, maksudnya gimana? Bapak bilang mau meninggal, katanya gitu bahasanya. Zuhur, ini nyata ini, maaf ini nyata ini, di depan mata saya. Gimana Ustadz? Itu kalau tidak salah dia berbicaranya sekitar jam, ya antar jam 11-an lah. Saya juga sudah landing gitu ya. Saya bilang silakan, penuhi itu. Saya belum tahu ceritanya bagaimana orang tua dia. Pulang ceritanya, itu pas azan zuhur, belum selesai azan zuhur, telepon ke saya, Ustadz, bener bapak meninggal. Pas azan, Allahu Akbar, pas di kata-kata itu, meninggal bapak. Itu bahasanya. Selesailah ceritanya itu, bertemu dengan saya cuma satu tanya, apa amalan bapakmu almarhum? Bapak saya senantiasa baca salawat, tidak kurang sehari 1000. Salawat Nabi, tidak kurang 1000. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Yang kedua, ini calon jenazah atau yang sudah jadi jenazah, minta lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Minta apa lagi kata Allah kayak gitu. Ditanya, ya Rabb, kalau sekiranya kesempatan sholat tidak diberikan, tapi tetap aku beriman kepadamu ya Allah, berikan satu kesempatan kepadaku. Untuk apa? Untuk aku ambil seluruh hartaku tanpa tersisa sedikit pun jua, aku akan sedekahkan di jalanmu ya Allah. Allah menyatakan, sudah berapa puluh tahun kamu aku berikan kesempatanmu untuk sedekah. Bajumu
Itu. Kudungmu, sepatumu, sendalmu, belum yang lainnya. Bagaimana kamu cuma beberapa detik, sekarang ini beberapa detik. Bagaimana uangmu yang di bank, bagaimana tanahmu yang ada nun jauh di sana, bagaimana vilamu, bagaimana rumahmu yang ada berapa, bagaimana kendaraanmu, bagaimana kau untuk jalan pun sudah tidak, maaf, tidak nuntut, itu bahasanya. Kembali Allah panggil malaikat Israel, "Hai Israel, la ta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Enggak ada diakhirkan sesaat maupun dimajukan sesaat. Cabut nyawanya. Allah Rabbi. Terakhir, nanti ya Allah. Rabbi, laula akhartani ila ajarin qarib. Tunggu sebentar ya Allah, tangguhkan untuk satu hal ini aja. Apa? Selama ini aku berbuat buruk pada orang lain, pada suami, pada istri, pada anak, pada orang tua, pada adik, kakak, pada rekan, tetangga, pada kelompok yang ada di Muhammadiyah ini ya Allah, di Kediri ini ya Allah. Izinkan sesaat saja. Untuk apa? Walaupun hanya sekedar tersenyum pada mereka. Tabassumuka fi wajhika shadaqah. Itu. Bukankah baginda Nabi telah berpesan, ya Allah, hebat nanti menyerah sakaratul maut tuh omongannya. Nanti di akhirat tuh semua jago ngomong nantinya. Jika seorang saja yang ada di akhirat nanti ketika dihadapkan pada mahkamah Allah, diturunkan ke muka bumi, yang paling gagu tidak bisa ngomong, di sini paling jago dia orator dalam pembicaraan nanti. Bayangkan betapa hebatnya di arah mahsyar, mengerikannya itu. Dia berupaya keras. Kenapa? Di hadapannya neraka Allah, azab yang luar biasa mengerikannya. Ya, panasnya api neraka kayak apa, dan dinginnya. Nanti di sana, di dalam salah satu kitab saya membaca, neraka itu ada yang panas yang tak tergambarkan, ada yang dingin yang seolah-olah membakar. Ibu, bapak pernah nggak megang biang es? Biang es tuh kan suka ada tuh yang untuk menjaga ketahanan es. Biasa es krim itu ada biang es dulu yang sampai berasap tuh, segede gini kadang-kala ya, biang es, pegang sama ibu. Bukan dingin tapi akhirnya kayak kebakar, betul ya? Nanti para setan itu dibakar dengan itu. Nauzubillah, semana itu. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sedikit lagi kita berbicara. Ini kita berbicara tentang dakwah kreatif, inovatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya baginda Nabi besar Muhammad SAW itu diawali dengan diri sendiri, ibda binafsik. Sehingga apa? Akan kreatif, inovatif. Kenapa? Karena untuk diri sendiri. Pada hakikatnya dakwah itu untuk diri sendiri loh. Nuntut ilmu untuk diri sendiri pada hakikatnya. Namun ada perintah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ada hendaknya sebagian dari kamu yang menyuruh untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah, seperti Profesor Ustadz Ahmad, banyak lagi ustadz-ustadz yang lain tentunya di sini, itu yang terpanggil dan memang sudah oleh Allah dicap, diberikan stempel, dan oleh Allah diberikan ilmu untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah itu. Tapi hakikatnya kita semua ini pendakwah. Ibu atas anak-anaknya, suami atas istri dan anak-anaknya, itu sesungguhnya. Ya. Nah, awali dengan ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Ibu, bapak, hal yang penting sekarang dalam hal yang kedua yang saya sampaikan ini adalah, bapak ibu bukan sekedar melaksanakan zohir, tapi bapak ibu harus mengerjakan batin. Allahu Akbar. Kalau bicara zohir lebih banyak perselisihan, tapi bahasa batin lebih banyak arif bijaksana. Kita contohkan, Allahu Akbar. Ada yang Allahu Akbar, betul ya? Perselisihan yang ada. Kalau tidak diikuti dengan batiniah, maka kita akan mencela yang tidak sama dengan kita, ya. Itu. Tapi kalau diikuti dengan batiniah, katamar ridha fi ta'atin. Baca di dalam kitab Nasuyul Ibad. Allah menyembunyikan ridhonya dalam ketaatan hambanya. Ibu sholat, saya sholat, bapak-bapak sholat. Tunjukkan sekarang, bawa print outnya, ada nggak yang diterima oleh Allah? Ya, sudah ada print outnya, catatan bahwa kita diterima oleh Allah. Ada nggak? Itu, ya. Ada orang, maaf ini, tidak mengecilkan Qurannya, ini wataknya, Qurannya mulia. Ingat Quran mulia, ya.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nggak ada keraguan Al-Quran itu. Tapi yang makainya, yang ngapalinnya, kita dicoreng loh pesantren. Kita dicoreng juga termasuk Muhammadiyah. Dicoreng mungkin NU, dicoreng yang lain, dicoreng ini. Islam dicoreng. Dengan apa? Ada orang yang mengaku pesantren, mengaku rumah tahfidz, tapi dia, Masya Allah, tidak Islami. Bahkan dia dikategorikan biadab. Betul ya? Ya kita tidak usah sebutkan, tidak perlu kita menyebutkan orangnya, tidak perlu. Tapi apa yang umum, yang sudah terungkap, terlihat, jadi malu, betul ya? Bukan Islamnya, bukan Qurannya, tapi oknumnya, itu bahasanya. Makanya nggak boleh, gara-gara itu apa ini, tahfidz, nggak boleh. Justru kalau bisa, masukkan anak kita, engkau harus membuktikan bahwa dengan hafal Quran mulia hidupmu dan bisa memuliakan orang lain, memuliakan keluargamu. Itu yang harus ada. Ya, itu. Oleh karena itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibda binafsik. Saya kebetulan di militer, ya mulai dengan diri sendiri. Para pimpinan kami dari mulai Panglima TNI, para kepala staf, bahkan kepala staf Angkatan Darat Pak Dudung, sekarang membuka luas untuk apa? Khusus penerimaan dari pesantren, khusus loh. Sekarang ini sudah dibuka itu pendaftaran, persiapan sudah dirame, di itu kan flyernya sudah disebarkan. Loh, saya bicara ini apa yang ada. Termasuk kalau Bapak Ibu punya putra putri sekalian, daftarkan. Sekarang juga di kami ya, hafal Quran 30 juz, sehat badannya, masuk insya Allah menjadi perwira, bisa jadi penerbang, ya, mau jadi paskas bisa, ya, mau di angkatan darat jadi, di angkatan laut jadi, masuk loh. Kita butuh yang hafal Quran, hafal hadis, untuk apa? Membina yang ada di dalam. Bapak Ibu sekalian sudah melihat sekarang Wan TNI pakai jilbab, ya, wanita TNI pakai jilbab kan sekarang, ya, ya, Ibu tahu di antara sekian yang ada di Mabes TNI, Mabes AU, Mabes AL, Mabes AD berjuang untuk itu, ya, di Polri ada. Bapak Ibu berhadapan sekarang dengan orang ini, ya, ya. Kami bersama-sama berbicara, bukan melanggar, tidak. Negara Indonesia ini, falsafah bangsa, ideologi negara, ya, itu adalah Pancasila. Kalau dasar negara, sumber daripada segala sumber hukum adalah Pancasila. Maksudnya di negara, jangan bicara sumber segala hukum itu Al-Quran dong, Sunnah. Iya, itu bicara agama, bicara agama. Tapi kan harus diikat negara ini, ada aturan negara. Kalau nggak ada aturan negara, seenaknya aja negara lain pada kita, betul nggak? Kita mau masuk Malaysia, kita perlu paspor, itu aturan. Di negara Malaysia, dia punya ideologi bangsanya, bangsa negara itu. Bangsa negara di kita, alhamdulillah. Para tokoh utama, silakan hitung oleh Bapak Ibu sekalian, para pendiri itu, silakan hitung berapa banyak coba yang merumuskan Pancasila itu. Satu, maaf, nomor satu itu ketuhanan yang Maha Esa ditempatkan, itu negara kita. Bicara ketuhanan yang Maha Esa, qul huwallahu ahad. Maaf, saya hanya bicara sedikit saja berbisik. Kira-kira ada nggak dari yang lain selain daripada Islam yang menyatakan qul huwallahu ahad? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan hablum minallah wa hablum minan, luar biasa, ya, termasuk bagaimana hubungan sama manusia, anak pada orang tua, wabil walidaini ihsan, subhanallah, hammalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Ingat tuh 9 bulan dalam kandungan, 2 tahun berturut-turut kita menyusu pada ibu kita, betul ya? Itu kemanusiaan yang adil dan persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, ya kan? Kita diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, untuk apa? Lita'arafu, saling mengenal. Udah mengenal, saling memahami. Akhirnya apa? Tenggang rasa ada di sana. Saling apa? Menghargai. Betul nggak kira-kira? Nggak bisa. Maaf, ini ibu semua ini saling menghargai. Kalau nggak saling menghargai, ibu akan memilih duduk di situ. Ibu duduk di sini, saya pengen di situ. Berantem tuh, ya.
Ini saling menghargai semua, menghargai siapa yang ditunjuk, siapa tokoh. Ya, itu subhanallah. Demikian seterusnya. Ya, kalau ketika tadi Pak Profesor sempat berbicara, mudah-mudahan dengan kita ini, dengan adanya ta'awun ini, dengan adanya pengajian seperti ini, ya diharapkan yang pertama bertambah nilai keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, kita pengetahuan agamanya meningkat, betul ya? Gitu tadi. Bahkan ada tadi yang terakhir, tadi yang keempat dikatakan, insya Allah kita mendukung pembangunan bangsa menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini bagian. Jadi tidak, maaf, ini kalau ada yang menyatakan salah, ini keliru besar pembinaan ini. Membangun itu secara fisiknya, membangun juga secara mentalnya. Ini membangun mental. Dari mental itu fisik akan bagus nanti. Bayangkan berapa banyak bangunan yang mentalnya tidak buruk, yang membangunnya hancur sebentar saja. Harusnya sebuah bangunan itu 20 tahun, karena keburukan mentalnya, korupsi dia, akhirnya bangunan cuma sebentar hancur ya. Tapi ketika mentalnya bagus, bangunan harusnya 10 tahun bisa jadi 100 tahun. Kenapa? Jibaku hatinya, bukan aku mendapatkan untung, tapi apa yang aku miliki aku berikan untuk pembangunan itu. Sekarang aku bangun masjid, harapanku masjid ini bisa 1000 tahun ke depan adanya. Kan gitu, kalau orang yang mentalnya bagus ya. Jadi ini itu sesuatu yang istimewa. Hanya pendekatan yang kita berikan adalah pendekatan agama, karena memang di sini adalah agama gitu. Pendekatnya Islam, iya karena Islam. Loh, kita dijamin dengan undang-undang. Apa yang kita pilih adalah sesuatu yang dibenarkan oleh undang-undang gitu bahasanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk menggelar seperti ini, sepanjang pemerintah sudah membolehkan untuk acara seperti ini, laksanakan. Tahun ini sekarang dilaksanakan, nanti laksanakan terus sepanjang tidak ada larangan dari pemerintah. Ya, kenapa kita harus ikuti pemerintah? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, harus, karena Allah Al-Qur'an itu. Ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tadi itu bagian Nabi. Kemudian apa? Ada hal yang ketiga. Tadi sifat-sifat saya tidak seluruhnya ya, dari mulai bagaimana sidik, amanah, ya, fatonah, tablik, saya tidak kemas, sekilas saja saya bicara ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ketika kita berbicara dakwah, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, ajak anak-anak kita, ajarkan anak kita juga untuk bisa. Makanya harus kreatif kita. Dari masak itu bisa jadi dakwah, ibu. Ketika ibu masak, ambil dari kulkas atau dari tukang sayur, mulailah. Begitu mencucinya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ini bahan makanan yang akan aku masak, jadikan berkah. Ya, beres, mulai memotong. Memotong itu sambil berzikir. Allah Rabbi, kadang-kala ngulek sambel, udah pedes. Yang dipikirin, yang kesal-kesal. Pantas kalau suami dan anak begitu makan, akhirnya apa? Apa akhirnya? Sakit perut gitulah. Iya, harusnya apa? Ketika nyambel, ibu ingat Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Iya harusnya. Ngegoreng tempe sama tahu, ses, begitu masuk, bismillahirrahmanirrahim, sambil ditunggu, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tengok sedikit, belum, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Tengok lagi, belum juga, bismillahirrahmanirrahim. Sampai 3 kali qul lihat, sudah mulai nguning, balikin sudah, plek. Yang kedua ini, ibu nggak usah khawatir, sudah langsung baca, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq. 3 kali angkat sudah, nggak perlu dilihat-lihat lagi. Kan 3 kali kita baca, sudah menguning, betul nggak? Itu indah sekali. Anak ngelihat, ibuku kalau masak pantes ketika ada di atas meja, anak dan suami begitu makan, tempe rasanya empal gentong. Karena bukan sekedar bagaimana ramuan, bagaimana racikan bumbu kita, tapi ada sesuatu yang Allah memberikan, makanan itu menjadi kenikmatan dan keberkahan buat keluarga kita sekalian. Kalau keluarga seperti ini tidak akan banyak sakitnya, banyak sehatnya ya. Iya, ini mah belum apa-apa, sambil motongin kangkung, sebel tetangga sebelah, udah ngebangun lagi pagar depan, udah beli motor baru, sebel. Sementara suami saya apa aja kerjanya, dasar. Gimana hidup enak? Makan pun begitu dimakan nggak akan rasa, hambar rasanya walaupun garamnya banyak, ya nggak enak. Nah ini dakwah, jadi anak-anak melihat
Terngiang-ngiang ketika ibuku dahulu memasak seperti ini adanya, diikuti. Ketika ibu, maaf, anak pertama lahir, sebelum lahir, begitu mau berhubungan suami istri, Allah Rabbi, Bapak Ibu, ini sedikit, ini dakwah, ini dakwah. Tegur, bukan tegur, sampaikan pada suami. Baginda Nabi kalau mendatangi istri itu sebelumnya, maaf, berwudu, kalau ada air, mandi. Jadi kita tahunya setelah berhubungan suami istri mandi, betul ya? Iya kan? Sebelum berhubungan, kalau air cukup, mandi itu lebih bagus. Pakai pakaian yang rapih. Allah Rabbi, ini kadang-kala kita mentang-mentang sama istri pakai bajunya, kaosnya juga udah membleh kaosnya. Ibu pakai daster yang Masya Allah seminggu kagak dicuci. Iya, udah aplek-aplekan, apa aplek-aplekan udah membleh ke sini kayak gitu. Ya Allah, rambut acak-acakan kayak nenek lampir. Gimana suami ada gairahnya melihat kayak gituan? Ya, maaf. Yang paling baik itu dandan yang rapi. Idzan nadurta ilaiha syarratka, agar suami melihat itu gemes melihat kita itu ibu-ibu gitu harusnya. Rapi. Siti Aisyah, maaf, radhiyallahu anha. Beliau kalau sudah Rasulullah udah gilir ada di sana adanya, subhanallah, wangi baju dan kudung yang dia, maaf itu kudung yang diginikan nih, saat ke sini hijau warnanya, sampai dipinjam salah satu istri Rasul yang lainnya. Saking apa? Saking hiri-hiri positif ya, ingin membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipakai tertunduk di pinggir tempat tidur seperti pengantin India. Ibu ini kadang-kala bapak datang pura-pura kagak tahu, balik punggung, dicolek sedikit. udah tua. Ya, iya, tidak. Allah Rabbi, Masya Allah. Siti Aisyah begitu. Rasul datang mengucapkan salam. Ya babar rahmah, diangkat ininya, dagunya diangkat, ditatap, begitu diangkat, natap, nggak dilepaskan. Siti Aisyah melihat terus wajahnya, tapi nggak melotot. Ya Allah Rabbi, betapa nikmat ini. Ini maaf, ibu bisa ketika suami nggak ikut sekarang kasih tahu, Pak, kalau nggak salah begini, ya. Mulailah dikecup keningnya dengan baca basmalah, kecup ujung. Kenapa? Di dalam Islam itu ada hitungan hari, disitulah sentuhan. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, barangkali Ustadz Ahmad tuh nanti bisa menjelaskan. Itu di dalam Islam itu, dalam bulan Islam hitungannya, itu ada sentuhan baik untuk laki maupun perempuan. Disentuh saja situnya, bangun kebahagiaan hasrat untuk sodakohnya. Katakan sodakoh, maksudnya hasrat itu disentuh sedikit saja. Baca bismillah 3 kali. Nabi Muhammad mau melakukan itu hubungan seperti kayak gituan, subhanallah, dengan tertata, tidak tergesa-gesa. Beliau sudah dipastikan maksum dari dosa, pasti masuk ke surga, betul nggak? Kita nggak dimaksum dari dosa, kita belum tentu masuk surga, betul ya? Tapi kita hanya terus berdoa semoga kita diampuni dosa dan masuk surga, betul ya? Harusnya apa? Lebih dari baginda Nabi. Baginda Nabi ngecup kening baca basmalah, kita ngecup kening 3 kali surat Yasin. Baginda Nabi ngecup ujung sudut ini mata di sini dengan baca basmalah, kita baca surat Ar-Rahman, kita baca surat Waqiah. Tinggal istri ngomong, papa mau tadarus Al-Quran atau mau apa? Ingatkan suami nanti, bagi ibu-ibu bagi bapak-bapak yang sekarang hadir, mulai, ini bukan untuk canda, tapi untuk apa? Untuk punya nilai, punya arti dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Begitu menjelang pada tidur, nak, dok, sudah pada wudhu belum? Berikan penjelasan pada mereka, nah ini sunnah baginda Nabi, pertama itu, dikasih tahu. Kalau sudah sunnah, berpahala di sisi Allah. Kalau sudah Allah cinta dan Rasulnya, engkau terjaga selama tidur. Ingat, ketika tidur selemah-lemahnya manusia, jangankan setan, jangankan jin, semut, nyamuk datang pada kita, kita tak berdaya. Betul nggak kira-kira? Apalagi setan dan jin yang hebat mereka itu. Mereka lihat kita, kita tidak melihat mereka. Ya, iya. Nah, ayo. Dia bisa masuk dari jari-jari kuku, dia bisa masuk dari lubang-lubang yang ada, tapi dengan wudhu ditutup itu seluruhnya, dan Allah yang menjaga kita. Sepanjang kita tidur dicatat pahala, sepanjang kita tidur dijaga Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang kita tidur catatan Allah terus argonya meningkat. Dan ada hal yang paling penting buat kita sekalian, begitu meninggal saat tidur, jihad hitungannya itu ya.
jadi syahid matinya. Itu bahasa, ya Allah, betul, bahagia. Jadi anak termotivasi, wudu. Nah, bukan sekedar ngomong gitu. Ayo, dituntun anak yang 5 tahun, tuntun anak yang 6 tahun, tuntun anak yang 7 tahun. Dan untuk anak yang besar, bimbing, pegang pundaknya, dibawa ke kamar mandi tempat wudu. Ayo, wudu dulu. Mama kebetulan sudah, papa kebetulan sudah. Dakwah kita itu, ya. Ini kadang-kala kita tidak pakai, disia-siakan saja. Datang sama tetangga, maaf, walaupun pakai masker, tetap kita senyumnya, karena yang melihat senyum kita adalah Allah. Ucapkan salam, assalamualaikum. Ada yang bersin, corona, jangan. Corona, jangan. Sunnah Rasul ingat, alhamdulillah. Terus yarhamu, kalau itu yang dibaca, jangan kaget, jangan. Yarhamukallah sambil ikhlas. Semoga terhindar dari corona. Itu doanya tambahkan. Semoga keluar penyakit yang ada di dalamnya dan tidak menularkan pada yang lainnya. Itu yang mesti dibaca sekarang ini. Yahdikumullah. Sekarang mah curiga aja. Ya, yang batuk yang apa? Ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, itulah akhir daripada ceramah di kesempatan ini. Karena sekarang sudah jam 8 tentunya. Mudah-mudahan insya Allah lain kesempatan nanti kita akan jumpa lagi. Namun yang jelas tadi baru 3 poin. Nanti poin-poin yang lainnya bisa disimak di Serambi. Nanti dari sini juga saya akan angkat kaitan dengan bagaimana dakwah. Karena sebagian orang menyatakan dakwah itu harus datang ke rumah-rumah, harus datang ke masjid-masjid. Tidak, dakwah itu luas sekali, ya. Luas sekali. Jangan melihat dakwah itu sebagaimana ketika zaman Rasulullah saja, tapi dakwah termasuk dengan menggunakan berbagai hal kemajuan zaman yang juga termasuk dakwah itu adalah media dan sarana, serta bagaimana inovasi dan kreativitas itu semua silakan dibangun di tengah-tengah keluarga kita. Adapun dakwah secara umum tentunya yang dibutuhkan adalah santun. Kita bersikap arif bijaksana dalam tutur kata. Tidak bisa kalau tidak dimulai dari diri sendiri, di keluarga sendiri, dan di lingkungan sendiri Muhammadiyah ini. Insya Allah jangan kita menyatakan paling hebat, jangan menyatakan paling benar. Tidak, kita berbicara semoga apa yang kita lakukan diterima, salahnya diampuni oleh Allah. Apa yang kita berikan pada yang lain, semoga Allah berikan hikmah dan tergerak orang mau mengamalkannya. Baik, itu yang dapat kami sampaikan Pak Profesor dan segenap para pengurus, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang kami cintai. Tentunya kami mohon maaf jika memang ada kekurangan dalam pendekatan ini, karena ini bicaranya dakwah, inovasi dan kreativitas, dan kesantunan mungkin ini tambahannya. Yuk, saya minta keriduannya untuk memaafkan jika memang ada tutur kata yang kurang berkenan. Insya Allah kita jumpa di hari Sabtu jam 4:30 subuh sampai dengan jam 6. Ya, setelah sholat subuh masih kebagian sampai jam 6 subuh rutin di TVRI. Saya hampir 20 tahun terus-terusan. Saya hanya berdoa, ya Allah, aku tidak membutuhkan untuk saya dikenal orangnya, tapi aku mengharapkan apa yang keluar dari lisan penuh hikmah dibimbing oleh Engkau, orang bisa melakukan. Yang paling penting itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa sekali, menarik sekali ya. Ternyata di balik seragam dan tubuh yang kekar ini, Ustadz Kemal ini sangat lucu sekali ya. Bahkan nanti insya Allah nanti sampai rumah itu akan dipraktekkan Ustadz. Nanti malam itu kan ibu-ibu mau tidur gitu kan, etek merem, kemudian melirik suami ya kan. Ternyata dilihat lagi, ternyata benar Ustadz, wajahnya memancarkan cahaya di balik selimut gitu. Kemudian istrinya buka, ternyata suaminya masih buka WA grup. Ternyata belum tidur. Sangat luar biasa sekali. Tentu seperti yang kami janjikan tadi, nanti mohon untuk panitia untuk membantu saya. Untuk 2 penanya akan mendapatkan door prize. Nanti kita pilih dari jamaah putri dan jamaah bapak-bapak begitu ya. Untuk mic-nya minta tolong. Tentu pasti ada yang bertanya karena sesuai dengan kota Kediri nggih.
kota Kediri kota tahu. Jadi orang Kediri pasti rasa ingin tahunya tinggi seperti itu ya. Oke. Untuk pertanyaan pertama mungkin Ustaz. Oh, oke. Sudah ada. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu mungkin disebutkan. Bu Lestari. Oh, nggih. Bagaimana kalau orang tua sama mertua yang didahulukan yang mana? Kadang kan ngopeni mertua kalih ibu dewe mertua kurang ikhlas terus dosane minta ampun nang Gusti Allah. Yang lain sekalian aja, sekalian yang lain. Mungkin satu menit lagi dari bapak-bapak. Dalam Mas, dalam ada yang dari dalam. Maju Mas, monggo. Ya. Ustadz, untuk door prize-nya mungkin bisa disiapkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Tadi kan tentang bagaimana dakwah orang tua kepada anak. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita mendakwahi, saya sebagai anak mendakwahi orang tua, terus sama nahi mungkar itu apakah dakwah dengan kebencian? Kan ada Pak, pendakwah sekarang pakai ujaran kebencian, apakah itu dibenarkan? Terus bagaimana cara menyikapi dakwah ulama dan dakwahnya teroris? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Tadi Mas siapa tadi? Putra Bintan Adi Nugroho. Oh ya, mungkin bisa maju sekalian untuk door prize-nya diserahkan sekalian nggih, Ustaz nggih. Monggo, kalih Bu Sulis nggih ke depan. Kalih nggih, Prof kalih Ustadz Kemal monggo satu-satu. Maju. Tim dokumentasi. Di sini Ibu, Bapak sekalian, baru kali ini jadi yang bertanya tidak dijawab dulu tapi dikasih door prize dulu. Ibu, silakan. Pak Prof, Pak Prof. Ya. Boleh tepuk tangannya mungkin Bapak Ibu. Nah, ini setelah menerima juga mendapatkan jawaban luar biasa. Double berarti ya, Bu ya. Monggo Ustadz mungkin bisa langsung. Baik, tadi ditanyakan mana yang harus kita dulukan, orang tua kandung atau mertua dulu, ya. Pada umumnya kita kadangkala dihadapkan dengan persoalan, skala prioritas kita pada umumnya. Lebih banyak zikir sedikit atau lebih baik zikir banyak, lebih baik sedikit tapi khusyuk daripada banyak gak khusyuk. Itu bukan sebuah pertanyaan yang benar. Sedikit khusyuk, banyak khusyuk, mana yang baik? Iya, itu pertanyaannya, itu jawabannya, itu pertanyaan yang benar. Jadi kalau pertanyaan yang salah itu bagus mana, sedikit atau banyak? Kalau begitu pertanyaannya harusnya seperti tadi, ya. Tapi kalau pertanyaannya saya biasa ngamalkan sedikit, nggak banyak-banyak Ustadz, yang di sana kebetulan banyak gitu Ustadz, dua-duanya bagus. Sedikit terus-terusan itu adalah orang yang dicinta oleh Allah dalam beramal baik. Yang banyak jelas Allah memerintahkan dalam Al-Quran untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Zikron kasira, ya. Dua-duanya baik. Kita suka dihadapkan itu. Demikian juga maaf Ibu tadi Bu Lestari bicara mana yang harus didulukan, orang tua ataukah mertua. Kalau di situ ada orang tua kita yang membutuhkan, langsung berikan dengan ikhlas. Dulukan. Kalau ternyata di situ pas di rumah mertua butuh sesuatu, maka dulukan yang ada di situ, gitu. Ya Bu ya. Kita kadang sudah membeda-bedakan. Kecuali kalau ada dua-duanya.
Sekarang kita punya satu ini. Sementara orang tua ini mau minum, apa salahnya bagi 2 saja, 2 gelas, kasih dua-duanya, gitu ya. Kita kadang-kala suka, gimana? Itu ikhlas, Bu, ya. Sekali lagi itu ikhlas. Kita dihadapkan kepada dua-duanya memiliki tempat yang sama, jangan dibedakan. Mertua 25%, orang tua 75%, tidak ada seperti itu. Ya, sama 100% mereka. Karena ikhlas itu diharapkan all out, gitu ya bahasanya, full. Kenapa? Ikhlas untuk ibuku minta sekarang, bismillah aku ada, nih mah, sudah. Adapun untuk nanti bagaimana mertuaku, ya Allah kasih lagi. Itu ikhlas, Pak. Ya, jadi kita nggak beda-beda. Ya, baik, mungkin itu saja Ibu. Ya, jadi nggak bisa menyatakan yang mana harus didulukan, nggak. Ada di situ ibu kita minta kasihkan, ada mertua minta kasihkan. Ya. Kebetulan sakit, layani ini. Sekarang kebetulan saya di sini, layani. Sudah mah ya, sebentar mau ke mertua, datang mertua layani. Udah gitu saja. Ya, itu ikhlas namanya. Ya, ya baik, tidak dihitung-hitung dengan berapa persen apa tidak. Yang kedua, tadi pertanyaan, dakwah untuk orang tua seperti tadi adanya. Dakwah untuk anak bagaimana? Baik, kalau mau berbicara kepada teknis, bayangkan orang tua masih tidur, anak sudah terbangun, beres terbangun, kemudian sholat tahajud, dia ketok pintu kamar kita. Awalnya dari mana? Awalnya ibu dan bapak dahulu mendidik dia, kemudian kita didik dewasa dia ya Mas siapa namanya? Putra. Ya, Mas Putra sudah dewasa seperti ini adanya, terbangun jam 3, orang tua belum terbangun, Mas Putra sudah duluan berwudu. Ini contohnya dakwah ini, ya, terhadap orang tua. Tegakkan sholat kita di sana, ketok pintunya. Ayah, mah, itu dakwah itu, itu ya. Kemudian apa? Tegak sholat, beres sholat, baca Al-Quran, keraskan bacaan Quran. Karena di rumah itu keraskan, seluruh bagian rumah yang terdengar itu Al-Quran, maka tidak ada hal-hal negatif di dalam rumah itu, semua bernilai positif nantinya. Baca Al-Quran, bayangkan selesai sholat, kita ngaji Quran, orang tua terbangun, nangis meneteskan air mata. Tetesan air mata itu hasil dakwah kita, memperdengarkan Al-Quran pada orang tua. Tetesan air mata itu doa hakikatnya buat kita dan kemuliaan. Kemudian bagaimana? Kaitan dengan berhadapan dengan dakwah yang kemungkaran, ya, kita berbicara, ya, apa dengan kebencian? Tidak. Kepada orangnya tidak boleh benci karena makhluk Allah, tapi kepada sifat dan perbuatan, sikapnya itu kita benci. Harus kita benci perbuatan itu. Tapi tidak melahirkan anarkis, paham ya? Tidak melahirkan anarkis. Ada cara. Baginda Nabi besar Muhammad SAW berhadapan dengan kafir Quraisy ketika itu yang jahatnya luar biasa. Ya, maaf, bagaimana wanita dihinakan. Ya, perzinahan nggak usah ngomong karena memang tidak ada hukum perkawinan ketika itu. Perkawinan yang sesuai dengan syariat agama. Perkawinan di sana apa? Nanti kalau ada seorang gadis dalam rumah, ini sedikit saya ceritakan, di rumah seorang gadis, misalkan seseorang, kenapa kok wanita dianggap hina di sana? Ada seseorang yang satu keluarga punya seorang wanita, anak gadis di sana, nanti dibuka di sana untuk pernikahannya 10 orang pertama untuk mencicipi dulu, ya, selesai sudah stop, cuma 1 kali, sudah stop sampai dengan dia mengandung, udah mengandung sampai lahir. Setelah lahir nanti dipanggil yang 10 itu, mana yang kemiripannya hampir banyak, dialah yang menjadi suaminya. Jahiliyah, ya. Satu diantaranya pernikahan pola seperti itu, jahiliyah ketika itu. Nah, di sini ada perzinahan, ada mabuk-mabukan, ya, banyak di sini. Nah, begini, benci terhadap yang dilarang oleh Allah, perilaku yang dilarang oleh Allah, pada orangnya tidak. Ini kekeliruan orang membenci plus orangnya, akhirnya menganiaya itu. Nah, benci terhadap perlakuannya, ya itulah muncul yang dikatakan dakwah dengan cara santun tadi bahasakan. Gimana caranya? Beragam. Kalau dia teman kita, kebetulan suka mabok-mabokan, kita bisa ajak dia untuk masuk ke lingkungan kita. Kita bisa ajak mereka dengan apa? Mencoba untuk minum air putih yang hangat, air jahe dan lain sebagainya. Beragam. Itu, ya. Ini sedikit Bapak Ibu sekalian, saya pertama kali masuk Komplek Halim, kebetulan kami melihat ada beberapa anak-anak yang suka, yang minum, di depan orang berani dia minum. Jadi ada geng waktu itu, ya, di Halim itu dari anak-anak keluar, ya, ada pada masuk ketika itu karena punya teman-teman di dalam, merasa aman dipikirnya. Nah, saya ketika itu saya coba lihat mana anak-anak yang kira-kira bisa saya datang bawa ke rumah. Ketika itu hanya 6 orang saya bawa sini. Apa yang maunya? Olahraga, saya bawa olahraga dulu. Ketika itu ada voli, ketika itu ada bulu tangkis, ada tenis meja.
sama main bola, saya bawa sini. Kebetulan saya suka itu seluruhnya. Udah dibawa ke rumah, yuk ngaji. Mereka padahal masih suka, ada yang sebagian mabok ketika itu. Bawa ke rumah, di rumah mulai saya berikan. Dari mulai yang 6 orang ini terbawa beberapa orang. Ketika saya akan datang ke satu masjid, itu ada di satu rumah, itu mereka sudah nyekek botol nih, botolnya sudah cekek gitu bahasanya gitu. Udah siap. Begitu ngelihat dari kejauhan ada saya, itu botol dibuang oleh mereka. Padahal mereka sebagian tidak mengaji pada saya. Ini sudah bernilai dakwah dari awal begitu. Jadi ada cara-cara dan cara ini teknis sifatnya ya gitu. Jadi bukan membenci orang ya, tapi perbuatan yang dilarang oleh Allah kita benci, makanya muncul kasih sayang. Dakwahnya dengan kasih sayang untuk apa? Agar dia tidak dimurkai Allah, karena dia sahabatku, dia juga manusia sama denganku. Itu yang ada ya. Yang ketiga tadi dikatakan dakwah ulama sama teroris, ya beda. Teroris itu tidak berbicara dakwah, kan teroris namanya. Ya kita harus tegas bicaranya. Teroris tidak berdakwah. Teroris itu bukan pendakwah, ya penghancur, kan teroris bahasanya. Ya kalau ulama jelas berdakwah dia, ya agar orang tidak jadi teroris. Baik, saya tutup bahasa ini. Apa perbedaannya? Amal soleh dengan perbuatan baik. Ada yang bisa jawab? Saya langsung jawab.